fase playoff. Finally setelah kemarin kita melihat persaingan yang sangat ketat dan sangat sengit, akhirnya tim-tim yang gak berhasil lolos melalui jalur prestasi harus bergelut lagi sekali lagi di partai playoff kali ini ya. Ya, yang mana pada kali ini nih bener-bener cuma menentukan dari 6 match aja. 6 match aja kira-kira siapa yang nantinya bakalan berhasil untuk lolos ke fase play-in. Bukan langsung ke panggung grand final, bukan. Beda-beda. Sabar dulu. Perjuangannya harus lebih tajam lagi ya? Lebih banyak kerikil-kerikil ya. Lebih banyak lubang-lubang karena memang setelah tadi kita bahas juga setelah lolos dari fase playoff itu bakalan ada lagi fasenya itu fase play-in yang mana nanti bakalan bertemu sama teman-teman yang melalui fase final group dari FFVM 2020 Fall. Jadi benar-benar disaring lagi yang mana nanti kalian juga dari komunitas yang udah daftar dan berhasil lolos bakalan ketemu langsung sama yang berhasil lolos dari di panggung belakang ini. 6 tim teratas untuk ada di panggung. Biasanya justru yang perjalanan lebih panjang, lebih sulit, benar-benar change untuk nanti dapet title Free Fire Indonesianya itu benar-benar lebih besar. Kayak dulu kalau di season awal itu ada Evosivo yang dulu Capital ya kan. Terus di tahun kedua ada Dranix dan season 3 ada Onyx Olympus. Tapi gak berlama-lama lagi kita bakal langsung masuk ke grup ronde pertama. Ini dia Bermuda pulaunya, let's go. Untuk babak playoff kali ini di ronde pertama dari best of 6, that is it's coming right at you. Kemana kah arah pesawatnya kali ini? Yes. Nah, dari arah Masa Elektrik menuju ke arah Sipiar, di mana Sipiar sendiri merupakan memang rumah dari Louvre Esports ya. Bahkan ada RRQ Hades juga yang sebenarnya kemarin itu sempat main ke daerah Sipiar, tapi kali ini ada dari Boss Nightmare kah yang udah mulai ngamain dari wilayah Sentosa, dan bahkan kota tua kali ini ada 2 tim. Mereka pikir Island of Gods bakalan ke Sentosa. Mungkin tidak ada Island of Gods. Karena kan pulau itu kan, pulau Sentosa kan. Oke. Dan Ares seperti biasa sepertinya bakalan sedikit bersinggungan sama teman-teman dari DG yang mana emang DG sering banget turun area epic sini ya. Ya, yang mana pada kali ini benar-benar agak wilayah kota tua. Gua rasa resource untuk early game sih nggak begitu mumpuni, tapi kali ini para player dari DG nge-splitnya lumayan jauh. Ini dia. Bakal langsung coba ditatakin habis di mana di sisi lain Riza JR bertemu dengan Devil, seperti ada peperangan juga di arah Cloud Tower. Siapa? Devil pun langsung terculik begitu ya, di mana Fori akhirnya juga udah terpisah oleh teman-teman DG Eternal. Sayang sekali. Ya, yang mana tadi juga dari Devil menjadi pemain pertama ya. Wah, ini benar-benar kayak kangen juga ya. Perang antara dari Clock Tower ya. Clock Tower ya kan, di mana? Siapa yang bakal menang? Iya, karena ini boleh gue bilang sengit. Change persen. 50-50. Di fase grup match day juga mereka sering menang, sering kalah juga gitu. Sama-sama gitu chance-nya. Ya, tapi kalau menurut gue sih kayaknya dari Boss Nightmare harusnya sih. Ya oke, karena udah kecuali 1 doang. Jadi secara hitam di atas putih mereka menang jumlah, harusnya mereka mempunyai advantage yang lebih gitu ya. Yes, tapi kali ini udah langsung tadi setup yang mana tadi mau juga udah sempat ngasih hit ke arah dari satu player dari Boss Nightmare. Aduh, di samping Kruger boleh gue bilang sebenarnya posisinya jauh dan cukup beresiko juga, apalagi ini lootingannya masih minim banget, masih terbatas banget. Jadi memang harus sebenarnya lebih cenderung berdekatan aja supaya follow up satu sama lain itu bisa lebih cepat ya. Ya, yang mana kalau misalnya kita ngomongin soal perang Clock Tower dari dulu tuh ada dari Dranix dan juga Onyx, yang mana dengan tahu-tahu masuknya Boss Nightmare, dia tuh sampai beberapa kali loh menangin peperangan antara Dranix ya, menangin peperangan juga ngelawan Onyx ya. Betul. Dan kalau udah kayak gini boleh jujur di sini Dranix nggak diuntungin karena pada akhirnya lu nggak bakalan looting kemana-mana itu satu. Yang kedua lu nungguin summoner drop itu kayak wasting time lama banget, while teman-teman dari tim yang lain itu udah banyak exploring map ya kan, exploring resource dan juga farming Mr. Wegor juga bisa lebih damai. Kalau ini kayak lu masih harus tetap waspada gitu karena di depan lu masih ada tim. Nah, itu dia. Dan kalau misalnya kita ngomong soal Clock Tower sendiri untuk arah early game team fight yang nggak bisa juga dibawa lama ya. Untuk 3 menit, dan sekarang juga ini udah benar-benar udah mau muncul zona pertama ya. Tapi sepertinya kita bakalan pindah ke arah dari saudara e-sport. Kali ini saudara e-sport ada di tengah tempat yang cukup lapang dan lega sekali, di mana sudah ada suara kaleng bakal cepat tembak, firing pun sudah terlihat di mana. Sudah langsung sedikit lagi, hati-hati Aide. Cukup sakit damage udah, tetapi Razor langsung terkena udah lebih awal. Di mana ada Emgan dari samping jauh menjaga dengan M14-nya. Kruger dengan angka 47 Azril selain dapetin bara. Bakal coba langsung diajar aja. Maung sedikit kebingungan karena memang posisi cukup sulit. Udah dipasang lol juga untuk pertahanan diri. Maung malah jatuh turun, di mana Heidi akhirnya berhasil meng-end seorang Razor, menyisakan 2 saja. Para pemain dari Boss
posisi seorang Krager di sana. Yes, cuman kali ini benar-benar baik banget dari Boss Nightmare. Dia ngemecah. Kalau misalkan lebih benar-benar dari Dranix-nya, yang 2 orang itu benar-benar ada dari sisi Clock Tower. Sampai akhirnya Kruger nggak bisa sama sekali nge-cover. Karena mereka, para pemain Boss, benar-benar narik 2 player yang ada dalam Clock Tower untuk bergerak ke sisi kiri dari Clock Tower itu sendiri. Nah, dan ini bagus banget fokus yang dimiliki oleh Boss Nightmare. Mereka sadar kalau pembagian posisi dari Dranix tuh nggak cuman ada di rumah panjang hijau saja, tapi ada juga yang memang tadi sempat berada di area rumah Harry Potter sini ya. Jadi dia benar-benar memastikan area sebelah sini itu masih ada orang, dan sekarang mereka langsung regroup saja. Tapi sudah ada yang bakalan force engage datang. Kalau kita masuk di minimap nomor 11, suara kaleng pun udah datang. Sepertinya belok aja, nggak bakalan coba ditabrak atau sambil memantau di arah balik patahan, masih berjaga-jaga sambil menunggu mencari momentum, dan udah ada satu lagi. Ini dia, bakal ditabrak apa enggak? Enggak, sepertinya bakal dilewatin aja. Dikasih info sebisa mungkin kalau ternyata Clock Tower masih ada orangnya. Ya, yang mana kali ini juga dari tim nomor 10 ada siapakah itu menggunakan vehicle juga seperti ada dari tim Red Bull Rebellion, yang mana kali ini dari Boom Esport vehicle-nya udah kebakar nih Ajis Fan. Oke, kalengnya udah kebakar, dan Zay bersama kawan-kawan dari Red Bull Rebellion sepertinya ingin melarikan diri. Bosnya bakalan coba komit. Ya udah, move on kita dari satu orang yang tidak terlalu penting untuk dinotis terlalu lama, karena di depan sudah ada satu squad sekaligus yang siap kita hajar. Ya, yang mana kalian dari Boss Nightmare juga udah langsung ngebagi visionnya. Gue rasa 2 pemain bakalan coba untuk masuk dari sisi kanan. Obstacle yang dimiliki sama para pemain dari Boom Esport. Oke, udah mulai diintip-intip kali ini oleh MGUT. Iya. Terlalu berisiko sebenarnya tadi MGUT posisinya kayak gini. Untungnya masih belum dapetin momentum untuk di firing, karena kalau gue lihat di sana Kepalanya takut ya. betul, dan di situ pakai SKS, dimana damage SKS lumayan Pak ya, lumayan kerasa gitu ya. Yes, yang mana kali ini sepertinya nggak begitu bakalan langsung dikomit sama Boss Nightmare, karena kalau misalnya kita lihat juga ada pergerakan mundur ke arah belakang dari salah satu player dari Boss Nightmare. Alright. Dan ini bakalan menarik diri masing-masing aja, dan harusnya looting kembali sebagaimana semestinya. Memang ini udah nggak sehat gitu kalau misalkan lu memaksakan untuk fight, malah jadi nguntungin untuk Red Bull Rebellion yang tadi sempat emang udah notice ada tim di situ ya. Ya, tapi itu justru benar-benar ngasih keuntungan buat Kruger ya, untuk bisa lebih safe lagi. Berarti kalau misalnya kita lihat tadi Dranix Vendetta itu baru 2 orang aja yang hilang ya. betul. Masih tersisa 2 pemain lagi yang harusnya nge-split bener-bener jauh banget, karena dari Kruger itu ada dari sisi kirinya Clock Tower, sedangkan salah satu pemain lagi yang sisa itu bakalan bergerak ke arah kanan. Yes. Awal ronde yang menurut gua kurang baik untuk Dranix, tapi tenang aja, ini masih bakalan berjalan sampai dengan 6 ronde. Jadi ronde pertama tuh menurut gua belum membuktikan apapun. Ronde pertama kalau menurut gue justru ada titik krusial sih. Oke. Harus bener-bener kayak poin tuh sebanyak-banyak ya. Mumpung kayak bener-bener masih ngebaca kayak gimana gameplaynya untuk babak playoff. Jadi kayak bener-bener beberapa tim yang emang bakalan ngumpulin poin banyak itu bakalan dapet angin segar untuk Betul. Karena emang gue ngeliatnya gini, tim yang bermain di playoff ini boleh gue bilang daya ledaknya udah mulai sebenarnya terlihat gitu. Tapi ya itu seperti yang lu bilang, ada yang lambat, ada yang sekalinya meledak kayak EVOS gitu. Kayak misalkan lu skip 3 ronde, tapi 1 atau 2 ronde berikutnya tuh lu bisa ngejar gitu. Ini nih kayak yang dipakai mobil Onikares, mobil tua. Iya. Mobil tua, panasnya baru belakangan. Kalau misalnya kita lihat juga kali ini masih 12 tim, dan juga yang live-nya masih ada 45 pemain. Berarti harusnya baru 3 pemain aja yang keculik. Oke. Ini mereka abis nyicil mobil di mana? bisa punya mobil barengan gini ya. Dan sepertinya posisi dari Bos Cupai terlalu jauh, sampai akhirnya Cupainya mungkin memang sengaja dikirim untuk memastikan area tersebut tidak tidak kosong gitu ya. Nah kan tapi udah bakal ada stepping Abax dan juga Heaven. Udah kelihatan Bos Cupai memasang dulu, coba lempar dulu frag grenade 1 lawan 3. Itu tidak kemungkinan, tapi untungnya masih ada satu pertahanan yang bagus memanfaatkan pertahanan Abax dan samping dengan baretanya bakal coba tembak, membagi posisi dengan cukup baik. Ikat belakang, Cupai juga masih bisa tiarap untuk menyelamatkan dirinya. Tarik ulur dulu Abax. Ya, yang mana kali ini Apollo juga bakalan coba untuk flanking, sepertinya bakalan coba nge-backstep ke arah para player dari DG Eternal. Tapi mereka juga nggak bisa lama-lama tim fight di sini, karena sebenarnya ada satu tim lagi yang udah ada di bawah, udah bakalan dimajuin kali ini Jis Fan. Ya, oke, Apollo pun udah melihat adanya seorang Abax, bakal coba langsung ada 2 orang sekaligus. Sayang sekali Abax kerjasama yang baik bersama kawan-kawan dari DG Eternal. Maju ke depan, Cupai lambatlah di belakang, follow up-nya sampai harus kehilangan Apollo begitu saja. Igap kehilangan Cupai juga yang udah terlambat, malah jadi satu momentum yang baik untuk teman-teman dari DG Eternal. Sudah terpisah, teman-teman dari Boss Titan sudah sulit. High dan juga Igap sepertinya udah gak punya harapan lagi
one digaps di jarak jauh itu berhasil terobos seorang Raven. Udah Di atas udah ada firing lagi. Abang terlihat di depan. Itu dia kemampuan sang bocil ajaib dari DG Eternal menyisakan Aimfoy aja. So Aimfoy gue rasa harus menarik dirinya karena cukup sulit juga ternyata. Bos Titan harus dilumatkan di arah high ground Mars Electric. Yes, yang mana ternyata menjadi tim yang pertama di pulangan Kobe. Bisa kita lihat ya tadi benar-benar backup cover yang dimiliki sama para player dari DG Eternal ya. Zonanya Luar biasa baik ya. Kemana kira-kira zonanya? Ke situ kan. Aduh. The Nih. power of info zone ya. Iya, ada power of info zone dan Kelihatan? zonanya pasti nanti ini ya di tag ke Skyla gitu ya. Kalau zonanya ngeblunder gitu ya, ngedonat gitu ya. Langsung di tag ya. Iya. Bang, gimana nih? Iya. Zonanya donat. Iya, tapi kalau gue perhatiin tadi ada Kenapa? satu tim yang lumayan berdekatan itu Onyx. Onyx Ares. sama DG Eternal yang sebenarnya masih sangat besar chance-nya untuk fight lagi gitu ya. Yes, gue rasa sayang banget sih. Harusnya Ares sebenarnya tahu banget tadi tim fight yang dilakuin sama dari DG Eternal dan juga dari Boss Titan, tapi mereka memilih untuk nggak join the fight. Dan posisi mereka kali ini bisa kita lihat bakalan ada di lower ground-nya, dan harusnya ketika nanti dari DG Eternal masuk juga untuk ke next zone berikutnya, dia memilih jalur yang sama, pet yang sama, itu bakal lebih enak sih untuk ngehit ke arah Ares. Same thing goes on Red Bull Rebellion yang bisa Why? ngelihat vision Ares dengan cukup Nah. mudah dari rumah lantai 3 di Rumah depan lantai sana. 3, ya. Ini oke, mungkin untuk ngejaga posisinya DG Eternal bagus untuk Onyx Ares, tapi nggak bagus untuk vision lu dari arahnya Red Bull Rebellion. Apalagi tadi juga gue sempat lihat satu player dari Red Bull Rebellion sebenarnya standby di Genteng. genteng-genteng ya kan, tapi di sisi lain ada Papa Kid SR yang sepertinya harus di knockdown di sana. Yes. Father Island of God di sini harus terkena dan terlebih dahulu oleh Nuting dari Bumi Sport, di mana Lord berhasil menukar seorang Nuting begitu saja maju ke depan, bersiap-siap. Masih ada Straw Hat Lord. sang topi jerami bersiap maju ke depan, langsung Ini. kasih hadiah. Frag Grenade sudah dihajar, udah ada Hiu juga dari samping dengan SKS-nya, masih dipegang dulu SKS dari seorang Lord juga. Tarik ulur mundur ke belakang. Kid juga masih berhasil regroup. Ada Frag Grenade lagi meledak, damage-nya udah mulai kerasa ke arah Kid, di mana Kid sudah mulai merasakan, dan juga Lord dari samping ada Hiu juga coba firing, strapping sedikit, udah mulai kalang kabut, bersiap langsung maju. Ras saja, terobos saja, without no reason lagi, maju ke depan. Stroid berhasil dapetin Kid, Hiu tapi ditukar oleh Hen, maju ke depan dengan double barrel. Itu dia, bagus banget F14 dari teman-teman Bumi Sport menyisakan Hen aja bersama dengan Bion yang udah gak mungkin nolong seorang Lord, dimana ini sekarang bakal coba langsung di revive terlebih dahulu walaupun udah kehilangan Hiu. Oke, sedikit lagi Noting. Oh my god, Bion masih berhasil Udah, dapetin kiri. Straw Hat, dan Bion juga berhasil dapetin Noting. Apakah ini akan menjadi save the day untuk Island of God karena masih ada Lux? Oke, revive dulu, revive karena memang cukup sulit posisinya. Straw Hat udah hidup kembali, udah bakal coba langsung diras dengan MP40. Bion langsung loncat berhasil dapetin satu Straw Hat, menyisakan satu Lux. Lux have no time karena udah ada 3 player Island of God yang lebih siap mengeksekusi habis kelalaian dari Bumi Sports. Yes, yang mana sebenarnya kalau misalnya gue lihat tadi dari setup yang dimiliki sama Boom Esport itu udah baik banget. Betul. 2 player standby di arah atas, gue rasa dari Lord sendiri sama Kids yang ada di bawah udah no way out harusnya. Apalagi ada damage per second yang diberikan sama player yang ada di atas. Tapi sepertinya kita bakal ada team fight lagi kali ini antara dari RRQ Hades yang bakalan ketemu sama dari DG Sport. Oke, sudah ada firing ke arah depan, tapi sepertinya ini malah sebenarnya jadi satu hal yang cukup menyenangkan untuk Red Bull Rebellion karena mereka nggak perlu kemana-mana. Red Bull Rebellion udah pegang zona selanjutnya nih kalau kita perhatikan ya, dengan info zona yang tadi sudah terbukti gitu, green circle-nya. Nah, di samping kiri kalau kita perhatikan udah ada SES Saudara Esports juga di minimap ya kan, kalau kita perhatikan. Iya, mana kali ini juga benar-benar danger zone dong. Ada dari DG ini benar-benar 3 tim ya. Satu lagi ada dari Louvre King, dan tapi kali ini dari RRQ Hades ada beberapa player yang sebenarnya ngamain dari wilayah tower. So menurut gue lebih bener advantage-nya bakalan lebih banyak untuk di RRQ Hades. Oke. Karena memang pada akhirnya RRQ Hades bisa menghalau atau menghambat pergerakan tim-tim yang memang mau masuk ke zona berikutnya gitu ya. Itu dia. Tapi apakah tadi kira-kira dari DG Sport menggunakan vehicle? Karena kalau masih ada vehicle sih enak sih. Bisa langsung terobos ya. Betul. Dan ini cukup krusial. Kalau sampai ada yang masih di luar. Nah, Vehicle-nya kebakar ternyata. Sebenarnya Iya. tadi diparkir di belakang tapi udah kebakar ya. Udah sih. Jahat ya. Harusnya jahat sih. Itu tandanya Tuhan pun tidak mengizinkan Anda masuk ke zona berikutnya. Nah, udah ada hal yang tadi sempat gue notice, di mana sudah ada DG Eternal yang sangat berdekatan dengan Onyx Ares. Bakal coba langsung dihajar dulu sedikit dengan satu firing scar-nya, tapi udah gak ada orang di sana, di mana Raven kakinya kelihatan. Awas, udah ada Rainbow terlihat juga cukup jelas flashbang di depan mata. Di mana Louvre J berhasil dapetin legal, Abang juga berhasil menukar seorang Ais. Bakal
posisi. Di atas masih ada Venom dengan M14 yang coba tembak ke arah Fori. Terlalu sulit posisinya, harus jatuh begitu saja dan langsung di end. Dieksekusi habis oleh Love King dan Raven juga bakal jadi korban berikutnya. Dimana ini ada kesempatan untuk teman-teman dari Love King memanfaatkan momentum dari DG Eternal dan juga Onyx Ares. Terlihat di bawah ada apa, tapi Love Venom malah menjadi distraksi, yang mana itu ada Lau yang memanfaatkan momentumnya. Awas, masih ada Abax terlihat di sana, Abax. Ya, yang mana ini benar-benar para pemain dari Louvre, seperti 3 pemain bakalan coba lebih objektif untuk masuk lagi ke dalam next circle berikutnya. Lau kalian udah kesel sendirian dan gue rasa ini bakalan sulit banget. Karena emang zonanya juga emang udah benar-benar sakit kali ini. Kelvin, itu dia waktunya permainan dari Red Bull Rebellion, di mana akhirnya kalau kita perhatikan udah ada Ses juga dan juga DG Esports yang tumbang karena memang firing yang cukup jahat dari RRQ Hades dan juga Louvre Kings, menyisakan Abax dan juga Raven Rahmat saja. Karena Abax juga udah sulit posisinya untuk di revive. Di sini juga hanya nyisa Lau aja dari Ares. Ares posisinya ronde pertama cukup sulit dan Abaxnya juga bakalan langsung dihabisin. Udah Rahmat udah nggak punya kesempatan lagi karena memang posisinya udah terdeteksi, tervonis habis. Itu dia Vader. Lihat dengan jelas masih ada glue, tapi bakal coba langsung diras sekaligus oleh seorang Vader. Sang raser dari Louvre King masih bisa mendapatkan satu, tapi Ares yang ternyata berhasil di-concern lebih dulu oleh teman-teman dari Louvre King. Menyisakan Vader aja bakal menjadi baik tersendiri. Maju ke depan Kapten J, coba langsung diajar Rahmatnya dan Rahmat harus buat posisi ke-7. Wah, ini benar-benar peperangan terjadi di mana-mana di arah mid game. Yang kali ini juga dari Boss Nightmare udah lagi fight bersama dengan Dranix. 6 tim, 15 pemain yang live. Oke. Ini dia. Wah, dendam kesumat akhirnya terbalaskan. Dranix Vendetta harus puas ditumbangkan oleh Boss Nightmare yang memang sedang menguasai area Clock Tower ya. Waduh. Dan sebenarnya kali ini dari RRQ Hades ke sisa 2 pemain, sang kapten terkuat di bumi bersama spotter pemain dari Louvre King di wilayah bawah, yang mana tadi Pac-Man langsung berhasil untuk di ending oleh Boss Nightmare. Ini dia Legalatsu juga bersiap-siap sedikit lagi dari atas. Langsung coba ngajar seorang Vader, tapi Hades yang harus puas ternyata di posisi kelima, menyisakan 4 tim aja, 12 orang yang hidup. I'm God maju dengan kaleng birunya, bersiap turun. Agak ragu sedikit, coba ngumpet di balik kaleng, di mana udah ada Fear yang harus tertangkap oleh J di samping dengan FPG yang cukup tajam. Dari jauh juga ada Mr. Home. Kelvin memanfaatkan momentum, Git juga berhasil dapat, di mana Hyde juga berhasil mendapatkan J. Ditukar aja di sini, harusnya di revive kembali. Masih ada Riza JR dari arah kejauhan memastikan posisi teman-temannya aman. Di mana kalau kita perhatikan juga Louvre King posisi ketiga, menyisakan 1 tim lagi, yaitu Boss Nightmare melawan Red Bull Rebellion. Masih lengkap 4 orang. Time God bersiap dengan SPD-nya. Coba tembak. Udah kebakar kalengnya. Ziko itu dia masih bisa ngumpet di balik pohon dulu. Udah ngelihat Hyde lagi ke knockdown. Bakal dapat ditolong harusnya cepat mungkin. Oke, di double glue lah. Tapi dari samping ada firing yang nggak bisa ketolong lagi. Riza dengan pelontaran ke arah Ziko. Duar, tapi nggak kena ternyata. Sayang banget. Dari samping udah terlihat. Dapat informasi dari Kapten Riza. Ada Kelvin dan juga Mr. Home dari samping. Ziko sendirian bakal coba ditatakin dari samping. Juga seorang Kapten Riza JR. Maju ke depan dengan XM8. Lagi nyari momentum. Jadi di belakang kelihatan. Oh my god, ada pelontar lagi. Coba sedikit. 1 lawan 3. Nggak efektif banget karena para pemain Red Bull Rebellion udah membagi posisinya dengan cukup baik. Sampera, Boss Nightmare harus posisi kedua, dan ini adalah Buya untuk Red Bull Rebel.
menemani kalian terus, musuhnya nggak berhenti, nggak ada remnya. Wah, setiap ada musuh yang ngendep tuh kayak hajar Iya. gitu kan. Pokoknya bisa gue bilang di weekdays ke 6 sampai ke 8 siapapun yang ketemu sama EVOS itu artinya Amsyong. Langsung kelar. Gila. Karena kalau misalkan dilihat kan rata-rata udah pegang pelontar juga dia. Betul. Ntar face udah pada putih, so nunggu apa lagi ya kan? Betul sekali. Yes, kita bakal masuk ke round kedua tentunya masih bersama Ihan dan Stella. Kita akan menemani kalian di Purgatory. Silakan. Oke, let's go. Diramaikan juga pastinya karena penentuan juga siapakah 6 tim yang bakal masuk ke play-in dan siapa yang bakal berprosot keluar lagi masuk ke group stage. Final group stage maksud gue. Dan kita bakal lihat di sini udah ada perjalanan pesawat dari arah Quarry menuju Ski Lodge, di mana beberapa tim udah berturun juga. Louvre bakal mengamankan Central dan Brasilia juga ada beberapa tim yang turun di sana. Oke, kita ngeliat di Brasilia di sini cukup merata pembagiannya, di mana ada tim Boss Nightmare, ada Dranix di rumah tengah, dan ada DG di dunia bawah. Dunia bawah. Dunia Brasil bawah. Karena DG adalah dunia. Ya kan? Oke, itu dia. Dan kita bakal melihat juga di lain sisi di Ski Lodge bakal ada yang langsung konfront nih. Iya, ada Ses dan juga di sini kalau bisa kita lihat adanya Dranix ya tah. Oh, DG juga. Oke, sementara itu kita bakal lihat gimana Louvre bakal puas ngeluting sendokiran di daerah selatan dari Pulau Purgatory. Harusnya sih ada perang di early ya kalau misalnya kita lihat dari posisi pada turun-turunnya juga. Dan ya seperti yang gue bilang juga udah ada Easy yang langsung mendapatkan bara. Terkena sama begitu saya di arah Ski Lodge. Tapi kita lihat udah ada sniper juga yang pegang Kruger di early, tembak langsung. Dan yang tembak lagi kita bakal ke Ski Lodge, bara masih menunggu bantuan dari kawannya. Udah langsung dienanya oleh Easy tanpa basa-basi dengan Scar-nya Sky. Oke, sementara itu sendiri memiliki advantage di mana mereka ada di dalam, otomatis yang mereka miliki lootingannya jauh lebih banyak. Sementara itu bakal melakukan setup ulang, satu orang udah diutuskan yaitu Yamil untuk menjaga pergerakan dari tim Dunia Games. Yap, ada yang looting juga di belakang, tapi kita lihat di sini Yamil coba untuk strafing terlebih dahulu, di mana udah dipantau lagi, shotgun udah dipegang tim DG, masih coba untuk ngebait dulu, nembak kecil dulu, tapi nampaknya nggak bakal kebait juga sih karena sesnya masih main sabar aja. Biarin teman yang looting di dalam. Ya, masih cukup santuy, satu orang udah ditarik ke belakang, sementara Natden dan juga Mang bakal coba menahan pergerakan dari tim DG Esports di sini. Mereka udah membagi dua visionnya, satu orang udah mulai narik ke belakang, di mana Mang bakal coba menyusul teman-temannya. Iya, dan tim DG juga ngeluting juga, ada beberapa yang ngeluting dan ternyata Ses lebih memilih untuk ngeluting lagi di dalam karena melihat juga di dalam itu kan ini ya, high ground turun ke bawah ya. Yes. Jadi mereka ngeluting aja lah. Banyak juga lootingan di dalam soalnya. Udah ketahuan juga kalau Ses ternyata udah narik ke belakang. Di sini artinya Ses kalau nggak buru-buru untuk cabut ke arah selatan, mereka bakal dihujani peluru oleh tim DG. Nah, itu dia. Karena ini juga bisa dibilang open field lah ya, meskipun di dalam ruangan. Yes. Karena memang kalau misalkan lu gak punya glue wall, bakal menjadi makanan banget ditembak dari high ground Ski Lodge kali ini. Dan ternyata di manakah player dari Ses tidak terlihat sama sekali. Oh, itu dia. Udah mau cabut. Oke, ternyata berhasil kabur karena anak-anak DG Esports gak bisa ngelihat kan dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh ya. Iya, out of range ya. Karena udah jauh banget juga. Kalau misalkan ditembak juga masih buang-buang peluru. Akhirnya tim Ses juga ngeluting dengan cukup cepat. Mereka turun ke bawah dan langsung mengamankan tempatnya, posisi yang lain. Jadi mereka aman-amannya untuk saat ini. Oke, sementara Boss Nightmare di sini bakal coba untuk melakukan looting di daerah Brasilia rumah 7. Nggak ada yang nyamperin mereka. Bakal ngeluting manja, bagi-bagi glue wall di sini. Fear udah memiliki 2 glue wall-nya dengan Mr. Wager yang udah menelurkan glue wall tentunya. Yes, kalau masih dalam zona sih memang mereka main amannya karena mereka tadi di game sebelumnya juga di posisi kedua, ya kan? Dan cukup aman. Aman untuk Boss Nightmare sendiri hampir buyah ya kan? Hampir saja. Tapi kalau misalkan dia di sini bisa lagi tiba-tiba ada stabil di top 3, top 6 gitu, bisa lolos ke play-ins lah. Harusnya aman ya. Harusnya aman. Oke, sementara itu beralih ke Island of Gods, di mana mereka kali ini turun ke daerah Forge. Udah jarang mereka main ke Brasilia rumah 13 ya. Dan bapaknya main mulu sekarang ya. Oke, kita ngeliat di sini ada Fikri dan juga ada Agung Hotami ya. Fikri dan Agung Hotami yang bakal bermain sebagai raser dan support tentunya. Jelas banget. Dan mereka masih mengamankan fort juga, di mana nggak bertemu musuh sama sekali. Ya, kayak gue udah punya yang seharusnya mereka lewati, udah mendapatkan 1 buah medkit dan 1 buah glue wall juga. Yep, cukup berbahaya juga kalau misalkan mereka memutuskan untuk nembak ke arah bawah. Kan dari Brasilia juga kita lihat ada tim 2 yang coba untuk naik ke atas dan mereka ngamanin rumah Tayo terlebih dahulu dari boom. Oke, sementara Dranix itu ya, ini bahaya banget kalau sampai boomnya nggak sadar kalau Dranixnya udah nyampe di atas. Ini open field banget dan itu dia udah kelihatan di sebelah kiri. Apakah
apakah bakal di open? Masih sabar-sabar, udah ada tembakan di sana, 15 damage sudah dikenakan, Straw Hat langsung knockdown, bakal langsung di end begitu aja oleh seorang Kruger, dan yes, that's it. 1 poin eliminasi for Dranix Vendetta, dan boom, Straw Hat bakal dipulangkan ke lobby langsung. Dan kita lihat kali ini Baretanya disiapkan lagi scope ke arah tower juga pastinya, di mana Boom coba untuk bersembunyi terlebih dahulu, tapi tembakan dari Dranix tak kunjung selesai. Tembakan lagi dari Kruger dengan Baretanya tentunya coba nembak arah depan di balik blue wall, tapi nggak ada orang juga. Di mana tim Boom udah mulai nggak terlihat lah kali ini sama Dranix. Yes, tim Boom nggak begitu terlihatan lagi oleh Dranix ya. Coba satu orang keculik ya, di mana Nuting udah mendapatkan posisi dengan 14, coba nembak ke depan. Tim Dranix pun coba untuk dibalikin. Di sisi lain kita lihat Pac-Man berhasil mendapatkan IOG Kit SR, bapak kita. Yes, udah terknockdown tapi masih belum di end. Sementara itu Pac-Man berhasil melakukan ending terhadap Kit SR, sementara Boom bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Heads di sini bakal coba keker-keker. Udah ada tembakan dari Regalot juga, kapten terkuat di muka bumi di sini. Sementara itu Regalot bakal coba untuk bergerak ke arah kiri. Chance sudah terknockdown. Nothing SR berhasil dipulangkan ke lobby juga nampaknya oleh Maung, atau belum. Legalot bakal coba tokop lagi, di mana Lars ini udah sang mantan bakal tembak lagi, masih ada Bion juga milik target bakal coba dihajar lagi. Di sisi lain juga ada yang perang. Ini yang gue senang banget, perang di mana-mana karena ada Bos Cupai berhasil membalaskan dendam ke tim DG nampaknya. Yes, sementara itu Legalot bakal bergerak ke arah kiri. Lord udah melihat ada tembakan antar mantan di sini yang nggak bakal mungkin balikan. Sementara Legalot dari sebelah kanan udah ada kanan yang bakal masuk ke dalam. Pac-Man dari kejauhan once again men-take down seorang IOG Beyond. Tersisa satu orang Lord di sini yang masih pandang-pandangan dengan sang kapten lamanya. Oke, tinggal Lars sendirian. Apakah bisa menyelesaikan tugasnya? Kalau kita lihat di mana Pac-Man dan juga kanan udah masuk ke pertahanan tim IOG. Legalot pun datang, bakal ditembak lagi sama kaptennya kali ini. Lars coba untuk bersembunyi, tapi nggak bisa. Itu dia, Lars harus puas di posisi ke-12. Yes, dan Pac-Man dengan 3 poin eliminasinya menggunakan Baretta benar-benar on point, benar-benar menyentuh titik perihnya dari IOG ya. 3 poin eliminasi dari Baretta sang Pac-Man. Wah, Gila. Terus Legalot juga posisi mantep banget ya kan. Dia langsung nge-flanking juga. Okaner langsung masuk lagi. IOG mulai jatuh persatuan. Emang dari yang open tuh sniper Pac-Man. jadi gini, tadi Legalot itu karena udah sadar di situ ada Lord, oh ini mantan gua. Oh iya, yang nggak mungkin balikan. Dia lari ke kiri karena pengen ngelihat ini bener gak sih mantan gua sebenarnya kayak gitu. Kayak memastikan. Ternyata benar. Benar. Iya. Begitu udah benar ya udahlah ditembak, walaupun Agungnya atau Lordnya nolak kan, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting usaha dulu. Oke, back to the game. Kita lihat lagi tim Louvre sudah menyiapkan kali bakal coba untuk rotasi terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat di sisi lainnya juga udah ada tim RBR dan juga tim Dunia Games. Dekat banget sama tim Louvre kali ini. Masih belum coba ditembak, di mana mereka split cukup jauh. Di depan udah ada Dranix. Banyak banget kayak tim yang udah dilewatin sama tim Louvre, cuma tim musuhnya ini nggak mau ngelawan, nggak mau nembak. Nggak mau nembak karena Red Bull juga masih nahan-nahan. Sementara itu satu mobil udah dihancurkan. Iya. Calvin bakal coba untuk ngehadang dari sisi sebelah kiri. Dan sedangkan juga RBR udah nyiapin kalengnya. Dan kita lihat sini player of the match round pertama ada Calvin. Calvin. Iya, 5 poin eliminasi. 5 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh seorang Calvin dengan fast level 4-nya pagi-pagi, bos. Gila, emang berhasilnya tuh tempat looting yang paling mantep sih. Dan mereka juga udah ini ya, apa namanya, ngambilin glue wall dari Mr. Wager nih. Ya, dan gue yakin untuk dari Red Bull Rebellion sendiri mereka nggak mungkin ngendok di satu tempat kalau nggak punya tujuan. Artinya mereka udah coba baca zona dan ternyata zona tengahnya ada di sini gitu. Nah, dan mereka defensif, stay defensif dengan pet yang baru ini, Mr. Wager yang sangat berguna untuk defend, apalagi kalau di late game lu butuh glue wall yang banyak. Nah, ini dia, Mr. Wager memang. Yes. Butuh glue wall Mr. Wager jawabannya. Jangan lupa langsung top up untuk beli Mr. Wager. Benar sekali. Oh yeah, itu dia. Dan di Brazil kita lihat udah ada 3 tim yang saling samping-sampingan. Ada Boss Nightmare, ada Louvre King, dan juga ada tim dari Red Bull Rebellion. Oke, kalau bisa kita lihat juga Dranix sudah melakukan tembakan ke arah tim DG kali ini, dan zona juga bakal menutup kembali. Dan yes, seperti yang Skyla bilang juga ternyata zonanya ada di tengah-tengah. RBR masih di dalam zona. Sementara itu kita belum melihat pertarungan antara tim DG dan juga Dranix yang masih tembak-tembakan. RBR juga udah ada tembakan ke arah tim Louvre ternyata. Yes, sementara itu Cupai dan Emcoy bisa berdua kah? Atau naik mobil ya? Ada mana kita lihat? Belum terlihat. Oh ya, Cupai sama Emcoy doang ternyata. Ya, udah keker-kekeran di sini, intip-intipan, saling kode-kodean. Kalau di sebelah sisi sini ada orang, tapi masih belum ada yang terkena satupun. Masih colek-colekan aja, dicoba tembak ke arah jendela juga oleh Venom tentunya. 14 yang masih belum terkena damage musuhnya. Masih belum ada peluru yang masuk ke arah Zico pun masih santai aja, orang nggak kena
ngapain gue di main ngumpet ya kan? Oke, yes itu dia, dan Luffy Venom di sini bakal coba untuk mencari musuhnya. Masih tahan-tahanan mereka semua, mereka berdua masih ada di dalam zona. Jadi nggak ada gunanya buat buang-buang resource, bener gak sih? Bener, pelurunya sayang banget kalau misalkan habis juga ya. Mendingan kita diem aja, masih di dalam zona juga. Wow, Kepalanya kena. Ziko tapi selamat loh, kritis banget. Kayaknya darahnya tinggal 4 lah itu lah. Wah. Kacau balau di sini, masih sekarat tadi tapi masih bisa survive juga tentunya. Sementara di lain sisi ada Aba X menggunakan baretanya di sana. Udah ngeliat di depannya ada musuh. Pac-Man dengan 2 kali tembakan yang udah hampir mengkena 1 orang. Cukup sekarang 3 orang di depan Pac-Man di sana. Gak dikasih ampun. Tembakan kiri dan kanan. Kapten terkuat di muka bumi. Coba untuk masuk di sana. Ada Risa juga di lain sisi yang melakukan perang saudara. Sementara Chanzu masih bisa diselamatkan tentunya. Ada Pam Kluo, tembakan ke arah kanan dan kiri juga. Chanzu sudah diselamatkan. Bakal coba tarik mundur dulu saat ini tim lagi. Yes, tapi sebentar itu Rahmat sudah dapat tembakan balasan ke arah tim Okanar RRQ yang masih bersembunyi di balik pohon juga, di mana akan bakal coba untuk mental lagi di belakang. RRQ coba untuk setup dengan cukup rapi juga, di mana tim DG mulai terjepit. Sulit banget. Bahkan yang memiliki lagi di belakang. Rahmat dalam bahaya. 35 HP kali ini. Tapi kita lihat Pac-Man masih berhasil mendapatkan Raven dari tim Dunia Game. Masih bisa dilakukan. Jatuh lagi Pac-Man. Udah terpantau. Gak bisa kemana-mana. Masalah. Regalot pun masuk. Coba berapi. Pertahanan tim DG belum bisa dibantai. Di mana Rahmat coba untuk berlari dulu. Ada landmine juga di sana. Kita lihat di mana Raven pun kritis darahnya. Tim Ararki mulai masuk ke tim Dunia Game. Pertahanan mulai dicacak dan Ada yang datang lagi dari tim satu di sini. Aba X bakal coba untuk merevive temannya terlebih dahulu. Ada tembakan dari belakang di mana Nathan berhasil mendapatkan Pac-Man di sana. Legalot langsung dipulangkan ke lobby begitu aja. Yang tersisa 3 orang berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Udah ada UAV yang bakal memporak-porandakan urusan rumah tangga orang lain tentunya. solid banget kali ini nampaknya untuk kedua tim DG dan juga Ararki yang kesulitan karena Noben dengan sniper sudah coba untuk dapetin lawan di depan. Coba untuk sembunyi di belakang tenda juga Chanzu. Coba untuk nyarang di belakang. Di mana Mang coba untuk ditemenin dulu sama Noben bakal masuk depan. Coba di revive ke Rahmat yang masih menunggu bala bantuan juga. Ternyata udah dikepung dan disergap oleh tim Steph. Di mana pemain DG cukup kesulitan untuk defend teritorinya kali ini. Oke, Aba X kan udah mendapatkan damage yang luar biasa besar. Sementara Yamil bakal coba bergerak ke arah kanan. Apa yang dilakukan oleh Yamil? Gak pegang senjata, langsung dikedapkan. Tapi itu dia, DG berhasil melululantakkan 2 tim yang maju ke arah mereka. Dibalikin sama tim DG dengan menukar 1 orang Rahmat dan 4 poin eliminasi. Tapi ini ngebuat space untuk Ararki ternyata masih bisa ngalahin placement point di mana Chanzu masih bisa selamat untuk melarikan diri. Wah. Ini dia, dan kita bakal langsung lihat klasemen poin sementaranya sekarang. Let's go. Ini dia ternyata poinnya belum cukup jauh ya. Kalau kita lihat RBR masih memimpin dengan 36 poinnya. Ada Louvre King dan juga Boss Nightmare di 3 besar. Iya, dan Island of Gods ada di posisi keempat. Oh yeah. Ararki ada di 5 dan juga ada DK Eternal di 6. Masih aman juga. Karena belum jauh-jauh banget, masih bisa kejar-kejaran juga. Untuk yang di bawah-bawah, jangan patah semangat. Jangan menyerah. Oh, ada fight lagi kali ini. Udah ada gol juga balik Rato dengan jump shot dengan M4 dulunya. Tembak ke depan. Karena tim Dunia Games lagi kali ini. Ternyata dibalikin. Karena DG Esports pun tereliminasi begitu cepat dengan tim Dranix ternyata. Iya, Dranix nih bos yang harus susun tadi membalaskan dendamnya dengan 5 poin eliminasi yang mereka miliki tentunya. Karena kalau misalnya kita mengingat dari minggu kemarin memang poinnya cuma 1 doang. 1. Mengingat hal yang menyedihkan pastinya membuat mereka bisa lebih semangat lagi untuk lolos ke play-in kali ini. Betul sekali. Sementara itu Louvre King di sini bakal coba untuk menahan pergerakan dari Dranix yang udah melakukan tembak-tembakan di atas sana. Harusnya mereka sudah mendengar ya. Iya, udah mulai terengah juga tapi tim Louvre udah ngamanin zona juga, sudah mengamankan compound tentunya. Dia ngebagi tugas cukup luas di mana tim Louvre itu nggak terlalu deket-deket banget satu sama lainnya. Yap. Cukup berjauhan. Tahan-tahanan saking semangatnya di sini ternyata layarnya harus dihujani oleh air liur-lihan. Astaga. Harus saya lap dulu tadi. Oke, Ya harus kan? dilap dulu. Ada iklan sedikit ya. Biar tidak menghalangi pandangan saya. Oke, dan di sebelah kiri udah ada yang turun. Di sana ada Dranix, tapi sayangnya masih belum kelihatan juga. Sementara itu, Chanzu bakal coba untuk masuk ke dalam zona di sini. Iya, Pelan, Cupai, The Last tersisa sendiri. Survivor. Cupai. Iya. Oh, ada lagi ya. Berhasil mendapatkan Kruger di sana. Dan kalau misalnya kita lihat sini Chanzu masih coba untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Coba untuk masuk ke dalam zona perlahan tapi pasti di mana Raven pun terkena oleh Playzone. Di mana Abax dengan sniper berhasil melakukan satu main Onyx yaitu Ice yang langsung terkena masih menunggu bala bantuan di mana Sixia. Bakal contoh melamatkan Ice tapi kita lihat DK4 dan juga Abax bakal coba untuk masuk ke arah rumah batu
Di belakang masih ada Lau yang memantau pergerakan dari tim DG. Yap, itu dia Onyx bakal dikomit oleh DG yang udah mulai bergerak ke arah kanan, mencoba memutari. Sementara Chanzu juga sedikit dekat dengan tim Onyx dan juga tim DG di sini masih coba nahan. Sementara Aba X bakal melakukan komit. Ada spam granat juga ke arah atas dan ini dia Boom Heyu yang tersisa sendiri di sini bakal coba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Tim DG ini berani banget ya, meskipun dia tinggal 2 pemain doang. Di tim Onyx masih ada 4 pemain, masih diterobos terus masuk ke depan, di mana terlalu berbahaya dan terlalu riskan juga untuk tim DG. Karena kalau misalnya kita lihat dari jumlah tim yang dapat hidup masih banyak banget, jadi sayang banget untuk tumbang di posisi ke-9, sayang banget. Dan inilah DG, mereka bakal bilang walaupun kami tersisa 2, rasanya seperti menjadi Iron Man. Waduh, rasanya seperti jadi Iron Man ya. Iron Man. Oke. Dan ini dia zona bakal mengecil terlebih dahulu. Udah ada tembakan dari kiri dan kanan. Ada Cupa yang mau masuk ke dalam zona juga. Ada Chanzu di sana. Langsung dikeker aja. Ada M79 masih tembak-tembakan. Sementara itu Ares bakal coba masuk ke dalam zona. Ini bakal panas banget juga karena zona makin menipis lagi. Setelah tembakan dari tim Onyx menghalangi tim DG. Titan harus tumbang di posisi ke-8. Baru tinggal 7 tim tersisa kali ini. Udah tembakan lagi dari Ais dengan snipernya ke arah tim RBL. Dapat 1 orang korban menjadi samsaran oleh pemain dari Onyx dari Ais. Coba dibagi langsung pulangin ke lobby. Jauh lagi dari zona, mereka harus lari lagi ke dalam zona. Di mana seorang Zico udah memantau pergerakan dari tim Onyx. Keluar cukup baik, masuk ke depan. Di mana Chanzu bisakah menghalangi tim Onyx untuk masuk ke dalam zona? Kita nggak tahu. Ya, Haider harus terkena down di lain sisi. Ada RBR Mr. Home berhasil mendapatkan Lau di sana. Abaek berhasil mendapatkan Onyx Ais di sana. Tersisa 1 orang dan 2 orang udah mulai terkena down, begitu aja ditembakin habis-habisan dan Ares harus pulang keduluan. Abaek tersisa sendiri di sini menjadi one man show bocil ajaib kita tentunya. Masih dipantau lagi, di mana tim DG juga tinggal sendirian seorang Abak. Masih ada Chanzu juga di depan, masih terlalu jauh. Dia nunggu zona yang ambil nutup sambil sabar-sabar masuk ke dalam zona. Dan ternyata yang untung nih tim Louvre udah nungguin musuhnya di dalam zona duluan. Abaek punya 15 medkit bos, jangan sedih. Aduh, gulung terus. Dan kita lihat lagi di depan masih ada Zico coba tuh. Udah ada pelontar dari Mr. Home menjatuhkan 2 korban, Fader dan juga Jaira kali ini. Bakal dikokang lagi, tembak lagi. Louvre pun tumbang oleh Mr. Home kali ini. Di mana Tiga tengah menyusul. 3 tim tersisa kali ini masih ada Danix, Boss Nightmare dan juga Red Bull Rebellion. Ya, ada spot granat yang mulai masuk ke dalam dan masih belum mendapatkan apa-apa di sana. Dan ini bakal menjadi perang 3 tim sekaligus, di mana Dranix tersisa 3 orang. 3 lawan 4. Ada spam granat dari tim Boss Nightmare di sana. Haider harus terkena down. Bakal dia begitu aja kah? Ternyata tidak. Udah dikomit keluar cukup banyak di sana, dikeluarin, dipecahin, gak dikasih ampun. Dan itu dia langsung ada pom keluar yang cukup baik. Keluar baik dari M-God, bakal nembak ke depan lagi, nyoba untuk keras. Low breaking pun tumbang. Dan kita lihat masih ada lagi 3 tim sebelah sini. Kejelasan tembakan dari seorang Phil. 3 scare-nya coba untuk mengikis slow. Di mana Zico coba bersiarat dari setengah layar. Bakal tembak lagi. Tapi kita lihat pemainnya jatuh 1 persatu. Masuk dan keluar cukup baik juga. Mr. Home dengan growth-nya nembak ke arah tim Dranix. Tim Boss juga coba untuk perang lagi. Tinggal 2 orang dari RBL. Bakal coba untuk bertahan lagi. 3 seorang sendiri yang kecil scan-nya. Dan Boss Nightmare mendapatkan booyah di game kedua kali ini. Wah. Akhirnya tadi setelah di match pertama, Boss Nightmare harus puas di posisi kedua dan juga Red Bull Rebellion di posisi pertama. Kali ini keganti, bro. Tukeran. Kayaknya mereka janjian kayak, bro, Lau kan udah tadi match pertama, gimana kalau match kedua go out aja. Gila. Ternyata dari 2 game ini kita lihat ternyata masih stabil ya. Tim-tim yang masih di sebelumnya ada di atas, ternyata masih di atas. Tapi ada
langsung kita balik lagi di Free Fire Master League season kedua. Kali ini kita bersama Ravalda dan ada Oh Baby. Oh Baby. Dimana tadi ada sebuah match yang bisa gue bilang seru banget. Skenario terbaru juga dari match pertama dan match kedua. Cuman tuh keren nih. Tadi udah wawancarain yang katanya kedua. Tapi aduh masih belum tahu ya. Sebenarnya ketika gue udah telaah lebih lanjut, yang mana dari tim Red Bull Rebellion dan juga dari tim Boss Nightmare, mereka berasal dari satu grup yang sama ketika fase liganya kemarin, yaitu dari grup C bersama dengan EVOS, sama yang sering banget setiap rotasi nabrak potongan jalan orang itu selalu bisa ngeratain musuh dan gak pernah puas juga untuk mendapatkan poin standing aja. Nah, itu dia. Tapi nanti kita juga di ronde ketiga ini bakalan ada di map Kalahari, yang mana seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya dari Boss Nightmare sendiri, dia benar-benar suka banget untuk turun di wilayah Command Post, yang mana harusnya bakalan ramai banget orang. Tapi sebenarnya kita langsung aja bakalan mulai dari ronde ketiga Master League Season 2 yang bakalan kali ini ada di map Kalahari untuk babak playoff. It's coming right at you. Yes, ini dia Kalahari, map merah yang tentunya panas banget, yang kita berdua sama dua ladies yang hot nih. Dua ladies yang hot. Spicy. Aduh, anyway, ternyata arah pesawatnya lumayan condong ke arah bawah juga, lumayan jauh untuk mendapatkan posisi Old Hampton, Trade di atas dan Council Hall juga ya. Ya, yang mana kalian ternyata dari Boss Nightmare-nya bakalan langsung terbangnya jauh banget, Ra. Nggak langsung pulang ke rumahnya, padahal kalian di rumahnya udah langsung dihuni sama tim Dranis Vendetta. Dan kalian split posisinya lumayan baik juga dari beberapa tim yang bermain hari ini. Cuma paling kemungkinan tim fight bakalan ada di wilayah RRQ Hades dan juga Red Bull Rebellion. Dan ini dia, udah ada sempet tapping-tapping di antara RRQ dan juga Red Bull Rebellion kali ini. Iya, sebenarnya Red Bull yang sebenarnya lagi cukup gemilang untuk hari ini, yang sekarang turun di posisi Bayfront. Yes. Dan di sisi lain juga gue rasa RRQ yang nggak pengen terlalu greedy buat langsung nge-fight di arah atas. Dan juga anyway udah ada suara fire yang dibuka untuk ngasih pressure positioning aja, yang menurut gue udah sama-sama tahu kalau misalnya memang ada musuh gitu di antara satu perbatasan Bayfront yang sama. Ya, yang mana kayaknya dari tim Red Bull Rebellion mereka ngebagi splitnya ada 2-1-1. Gue rasa bakalan coba untuk regroup dulu mungkin, walaupun kali ini dari Mr. Home gue rasa senjata juga udah enak, ada VSS kali ini, walaupun kita nggak tahu kali ini VSS-nya bakalan ada attachment-nya atau enggak. Dan sempat terdengar suara Kar 98 seperti tadi ya. Iya, yes, ada yang udah dapat juga nih anyway. Dan ini menarik karena dimana kalau misalnya Red Bull Rebellion dengan player of the match-nya dengan 5 kill juga dari Mr. Home, yang kita tahu rasanya mungkin FFML bagi dia tuh udah kayak rumah gitu. Udah kayak rumah ya? Udah nyaman banget soalnya, makanya bisa langsung nyayat dengan 5 poin eliminasi. Nah, balik lagi nih ngomong-ngomong tentang Red Bull Rebellion juga, ini menarik karena dua-duanya sama-sama nggak pengen greedy, mengingat dari posisi mereka turun juga, mereka tuh diapit sama, kalau misalnya mereka terlalu udah, misalnya ada yang satu squad yang udah splitnya jauh gitu ya, di command post yang baru aja lu shot out, tapi ternyata teman-teman dari Dranix yang turun di posisi command post juga. Yes, jadi untuk mereka ngebuang research awal-awal ini gini dengan nabrakin satu tim dari RRQ, itu harus jadi sebuah pertimbangan yang gue bilang kurang bijak sih. Ya, ternyata kali ini malah RRQ Hadesnya yang memutuskan untuk mundur, dan sepertinya harusnya kali ini Legalot bakalan bersinggungan sama para player dari Boom Esport. Nah, ini bagus juga dari RRQ, nggak pengen terlalu greedy karena posisi dia turun itu dia nggak dapat literally City of the Bayfront-nya, dia dapetnya agak di atas pinggiran, betul. Dapat pinggir-pinggir aja. Nah, jadi itu lumayan susah ya, mengingat ketika dia mau ke atas itu udah ada yang lempatin, mau ke bawah udah ke kiri dikit ada lover juga. Jadi kali ini Father sebenarnya bakalan men-spot salah satu pemain dari tim Boss, yang mana MGod kali ini udah langsung berhasil untuk knockdown sepertinya. Dan kita masih belum melihat para pemain dari Boss di mana sisanya ya. Udah langsung di ending MGod kali ini menjadi player pertama nih, Ra, yang di pulangan ke lobby. Iya, ini adalah sebuah hal yang sudah biasa ketika kita melihat ada di puncak langsung menuju ke bawah ya. Tapi yes, masih bersama dengan Straw Hat juga bisa tapping. Yes, dan udah langsung knock dan finishing begitu aja udah Lux 2 kill berhasil di secure di sini tentunya oleh Boom. Ya, yang mana kali ini dari tadi masih kenok ya? Masih kenok, ya. Udah standby di wilayah atasnya. Kali ini Nuting bakalan coba open vision ke para player dari tim RRQ Hades, yang mana seharusnya kali ini ada 2 pemain dari Boom Esport yang bakalan langsung ketemu dengan para player dari RRQ. Kenapa tuh? Baru gue bahas tadi, karena sebenarnya posisi antara RRQ sama Red Bull Rebellion itu susah. Either siapapun mereka yang buka fight duluan kemudian dipaksa mundur dengan research, dan karena setiap dia rotasi ke atas dia bakal ketemu 2 tim sekaligus, either dari saudara Esport, either dari Boom yang finally mereka ke pick off 1, dan bener aja langsung diterapin di sisi lain saudara Esport yang gue rasa ternyata satu tim lain yang ditabrakin sama rotasinya
Alright, kita bakalan langsung lihat Sesbar yang berhasil menang satu knockdown-nya. Bakalan coba untuk tapping ke arah Kelvin. Di sana mana Kelvin juga udah mulai sekarat kali ini. Ada satu player yaitu Kelvin bakalan coba untuk masuk lagi ke dalam obstacle selanjutnya. Tapi kali ini Yamil udah nge-spot salah satu player yang bakalan coba untuk masuk ke dalam rumah. Dan bakalan coba untuk dibawa lagi ke arah dalam ya kali ini. Yep, dan sedikit diulur. Nah, ini yang agak susah juga karena teman-teman dari saudara e-sport yang lumayan udah terkurung di arah dalam. Dan Red Bull Rebellion dengan sangat pelan-pelan mulai regroup juga ke dalam rumah. Yep, udah ada spam granat yang berusaha untuk dilepas juga oleh teman-teman dari saudara e-sport. Ditarik dulu dong, sabar banget. Yamil di sini 1 versus 2. Ngapain? Lumayan sulit, tapi Zay masih berusaha untuk masuk dulu. Yamil yang tadi lumayan jadi baiting terhadap teman-teman dari Red Bull Rebellion langsung regroup lagi dan masih bisa untuk nambah-nambah medical kit. Yes, yang mana kali ini Calvin harusnya bakalan berduel sama Mang. Kali ini berbeda setup yang sama dimiliki sama tim Red Bull Rebellion dan juga saudara e-sport 3-1 kali ini. Walaupun Zico udah langsung mulai merapat ke arah Calvin dan Mang ternyata berhasil untuk regroup ke satu bangunan bersama dengan 4 orang temannya kali ini. Harusnya dari Mr. Rom bisa coba grapple hook sih karena dari saudara e-sport kali ini. Yes, dan ini pembagiannya udah 2-2 juga. Yang menarik adalah tadi Yamil dia berusaha untuk 1v1 headhunt terhadap salah satu member dari Red Bull Rebellion. Dan ketika dia di backup support, dia masih bisa lari-lari, masih bisa selamat di sini, masih bisa regroup. Tapi posisinya udah lumayan kepres dan ternyata Mr. Home yang langsung ngeras di arah rumah rantai 2. Yes, yang mana kali ini Calvin juga udah standby di arah bawahnya dan kali ini Zico harus dan kita lagi mencoba untuk backup karena teman-temannya yang mana Zay juga udah langsung regroup. Yamil di sini udah langsung harus terkena knockdown. Calvin udah mulai sekarat 2 player dari Sets dan kali Noten juga udah bersekarat. Noten pun harus terkena knockdown. Tersabara kali ini seorang diri yang mana udah langsung di-grapple boss sama player dari Red Bull dan saudara e-sportnya langsung dihilangkan kali ini. Ya, dan harusnya nggak mungkin dari posisi setup masuk Red Bull Rebellion aja. Gua tahu ini yang bakal menang secara posisi adalah Red Bull Rebellion karena mereka 3 orang itu langsung aimingnya ke arah satu ya. Tadi di posisi Zico yang di atas sampai dia knock dan dia nggak nyangka ternyata dari 3 sisi masuk satu rumah sekaligus itu udah diras semuanya sama teman-teman dari teman-teman dari Red Bull Rebellion. Dan itu nice bait banget yang udah dibuka sama seorang Zico di posisi range yang cukup middle dan agak jauh yang akhirnya menjadi distraction terhadap teman-teman saudara e-sport. So tim web berhasil didapatkan oleh Red Bull Rebellion cukup cepat untuk masuki, bisa gue bilang masih awal-awal zona lah. Ya, dapetin benar-benar 4 kill point dan bahkan juga tadi dari Red Bull Rebellion dari Mr. Home-nya dapetin grapple hook dan berlanjut langsung bergerak atas. Ngomongin soal Red Bull Rebellion kali ini di standing round kedua udah langsung memimpin, ada di peringkat pertama dengan 67 poinnya. Nah, ini menarik karena walaupun dia nggak sampai ya di game kedua tadi, tapi ternyata masih bisa ada di kedudukan game di posisi pertama. Ditambah lagi sebuah advantage di early game. Di sisi lain Bos Nightmare yang tadi udah lumayan berdarah-darah di awal ya. Sebuah skenario yang ternyata nggak sama oleh saingannya di posisi pertama. Dan ada Lover King juga dengan 43 poin. Dranix Vendetta cukup tipis, mengingat kalau ngomongin tentang Dranix Vendetta tuh agak sakit hati ya ngomongin tentang grup ya. Karena selisihnya cuma 1 poin aja. Jadi harus main hari ini, Bu. Banyak banget perjalanannya. Jadi harus masuk ke playoff. Tapi kali ini kalau misalnya tadi kita lihat peringkat 6 sama peringkat 7-nya ada DG Eternal juga Alan of God cuma beda 15 poin aja. Harusnya masih bisa kekejar. Karena kalau misalnya kita ngomongin juga bener-bener kita bakalan ngambil 6 tim teratas untuk masuk ke fase play-in. And back to the game. Kali ini ada Boom Esports juga yang bakalan kita lihat bakalan bergerak dari Santa Catarina kali ini. Dan seharusnya kalau misalnya dari rotasinya dia bakalan menghadapi RRQ dan juga dari DG. Nah, ini menarik karena ada beberapa tim yang sebenarnya full research ya. Terutama dari IOG ya. Karena IOG yang dari posisi komen pas bawah terus dia bisa dapat research dari the sub juga. Tadi gue ngeliat dia nggak langsung masuk ke center of the zone, dia lebih milih mimpir dulu. Main pinggiran ya? Iya, main pinggiran lagi dan itu pinggirannya clear. Kalau dia mau jalan agak cukup jauh pun di ujung dia masih bisa bertemu DG. Tapi gue rasa DG bakal bersinggungan dikit sama itu sih, sama bos di sisi atas dari di The Maze ya. Tapi ini udah bergeser di DG yang berbeda. DG yang berbeda yang mana kali ini bakalan ke spot sama satu player dari Dranix Vendetta. Dan kita bisa lihat juga ada beberapa player lain dari Dranix Vendetta yang udah langsung mulai merapat ke arah Razer. Tapi ternyata di sisi lain ada RRQ Hades yang mana Legalot berhasil meng-knockdown Devil di sana walaupun sebenarnya masih bisa di-revive. Dan player dari Boom juga bakalan kena spot kali ini langsung dari 2 tim sekaligus. Ada Dranix Vendetta dan juga dari DG kali ini yang mana Heyu juga udah bener-bener sekarat banget kali ini. Boom bakalan ke
kesulitan banget dari segi posisinya. Ya, ini menarik adalah padahal tadi posisinya teman-teman dari DG ini lumayan kesulitan ya ketika dia harus head on sama Dranix yang basically memang dia udah ada di next zona selanjutnya karena dia turunnya di command post juga, dan saat itu posisinya si DG yang baru rotasi dari Stone Ridge. Nah, tapi ternyata ada third party yang langsung melepas distraction di sini terhadap teman-teman dari Dranix, dan itu dia Boom yang menerima banyak damage juga bersama dengan Devil di sisi lain, tapi ternyata Boom yang langsung meras untuk mendapatkan satu kompon yang bersamaan dengan DG. Sangat bersikutan, tinggal ditontonin sama teman-teman Dranix tentunya. Yes, yang mana kali ini juga benar-benar udah langsung masuk ke dalam satu building dan bakalan coba untuk nahan dulu, ngebuka vision ke para player dari DG. Di sisi lain juga ada Bosphere yang berhasil mendapatkan DG easy, walaupun kali ini masih berhasil hanya untuk di knockdown. Tapi kita bakalan lihat yang mana Dranix 3 playernya bakalan coba untuk join to fight dari wilayah bawah, yang mana Kruger juga bakalan standby di arah atas untuk ngelakuin steal kill. Kali ini masih belum terjadi posisi racing, tapi ada blank time yang terkena 2 pemain DG. Kali ini ada 1 yang udah maju. Oke, 2 pemain dari Bumi Sport udah mulai maju, 3 bahkan kita lihat bakalan coba untuk dimajuin, yang mana kali ini dari Heyu langsung berhasil untuk knockdown. Abax kali ini bakalan coba untuk mencari visionnya karena power player dari Boom langsung dipasang dulu kali ini. Rahmat Desert harus ke knockdown, dibalas lagi ada trading ke knockdown, yang mana Straw White juga berhasil untuk di knockdown. Tersisa Abax kali ini seorang diri dan ternyata berhasil wipe out Boom Esports. Ya, ini gue sebenarnya agak tanda tanya ya sama Decided Boom yang dia tuh tadi ngelihat ketika dia di posisi atas itu sebenarnya dia ngelihat ada 1 orang dari posisi squad yang berbeda, yaitu dari Dranix. Tapi somehow mereka masih pengen high risk high reward buat ngekontes arah kompon yang sebenarnya mereka itu dapat menerima 2 aiming dari posisi Dranix tadi dan sekaligus dari DG, apalagi DG yang udah dapat secure posisi dari rumah itu sendiri. Dan itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa Boom dengan sangat riskan berani untuk langsung nabrak begitu aja, yang menurut gua itu udah bukan timingnya lagi, mengingat padahal tadi dia udah ngeliat dia yang target ke arah Dranix dan dia berhasil nggak kenal juga. Tapi di sisi lain ternyata bos Nightmare gak dapat satu mimpi indah yang sama dan malah mendapatkan mimpi buruk ya sesuai nama ya. Raven di sini langsung terspot sama Razor ya, ternyata berhasil didapatkan ke knockdown ya, walaupun sepertinya masih bisa untuk di revive oleh seorang Abax kali ini. Dan Bos Nightmare yang tadi ada di posisi kedua dari standing loh, Betul. langsung dipulangkan lagi di ronde ketiga kali ini. Selain juga ada team fight antara Onyx Ares yang kali ini langsung berhasil mengending seorang Louvre Venom. Di sisi lain dari Mat Kalahari 9 tim 32 pemain yang alive nih, Ra. Iya, seperti ini Lovre. Tadi kan Lovre itu dari posisi atas ya, dari Srins di sini yang berusaha untuk turun ngelewatin foundation dan masuk ke arah center of the map. Nah, berarti setelah ngelihat notification tadi gue langsung tahu, berarti di sini teman-teman Lovre udah mulai rotasi untuk secure zona di arah dalam. Dan itu dibayar dengan seorang Venom yang harus ke pick off 1, walaupun sebenarnya dia udah masuk ke 1 poin eliminasi juga. Di sisi lain ada 1 saudaranya yang sebenarnya masih banyak, masih lengkap tentunya. Yes, dan ini dia yang benar-benar ternyata kali ini di tengahnya kosong banget ya. Justru malah ada terjadi pertumbukan di antara Boss Titan dan juga dari Dranix itu sendiri, yang sepertinya harus dari arah Island of God juga bakalan coba untuk steal nih ke arah team fight dari Boss Titan dan juga Dranix. Ya, dan ternyata yang menarik adalah zonanya benar-benar maksa semuanya itu untuk keluar dan akhirnya bertabrakan juga karena memang di posisi bawah dari zonanya akan rapat karena melihat rotasi orang-orang juga kan tadi arah pesawatnya lebih condong ke bawah ya. Jadi makanya bawahnya itu lebih crowded, atasnya cuma beberapa tim aja yang decided untuk ngambil tempat looting dari jalan yang jauh lah. Tapi di sisi lain ada Hands ternyata yang udah berhasil ngangkat juga seorang cupai di sini. Ada iGaps yang berusaha untuk respect global aja dari posisi kiri mencari regroup dulu bersama dengan 1 orang lagi dari Boss Titan tentunya, dan di arah bawah juga masih ada Dranix, ada IOG juga ini yang memang Rame banget ya. Rame banget kan dari posisi teman-teman Santa Katarina tadi, rotasi dari Command Post sama Stone Ridge juga yang tadi sebenarnya dari posisi Stone Ridge baru jadi menangkan oleh DG ketika nge-team wipe 1 squad bernama Boom. Ya, yang mana kali ini harusnya dari RRQ juga bakalan moving ke arah kanan seperti yang kita lihat ya, bakalan coba lebih enak lagi untuk masuk ke next circle berikutnya. Tapi sisi lain juga ternyata dari RRQ bakal langsung berhadapan sama tim Red Bull Rebellion yang kali ini Mr. Kom bakal langsung di ending dan Red Bull Rebellion kebagi pecahnya, yang mana kali ini bakal langsung bertemu juga dari Louvre. Dan kita bakal lihat kali ini juga ada Dranix Vendetta yang harusnya bakal mencoba untuk ketemu juga tim fight bersamaan dengan tim Island of God kali ini. Yes, dan ini menarik juga karena kalau kita lihat akan selalu pecah IOG bersama dengan Dranix juga. Di sisi lain ada teman-teman dari Boss Titan yang sebenarnya tinggal nambah supply damage juga terhadap 2 party yang udah fight di arah bottom juga. Dan di sisi lain masih bersama dengan Lord yang berusaha untuk tapping dan 119 damage. Di sisi lain Red Bull Rebellion yang lumayan menang
cepat dari seorang Lord juga. Ya, yang mana kali bener-bener banyak banget tim yang ada di Outer Circle. Cuma ada dari Onyx Ares dan juga Land of God yang ada di circle berikutnya. Boss Titan yang mana Red Bull Rebellion berhasil dimulangkan di peringkat ke-6 bersama dengan Boss Titan di peringkat ke-5. Yes, masih nggak berhenti sampai situ, baby, karena lumayan ramai juga di sisi lain. Legalo dapat satu knock lagi tentunya bersama dengan Lord yang berusaha untuk one tap one kill, tapi masih cukup miss juga. Langsung cari posisi lagi karena ini benar-benar the last man kompon yang mereka punya untuk langsung secure aja. Di sisi lain juga ada satu orang lagi di posisi high ground. Ternyata Okan juga berhasil bergerak satu lagi. Yasion juga berhasil melakukan seorang Chanzu, dan itu dia harus pulang tadi teman-teman dari Red Bull kan? Ya, Dan Red Bull, ternyata Rarky Hades langsung di jump shoot, tapi kali ini Lordnya juga langsung berhasil untuk di knockdown. Ada Zexia, ada Rainbow juga langsung berhasil untuk di knockdown. Kita SR bakal coba untuk jump shoot. Bapak udah langsung mulai turun kali ini. Ada S juga udah langsung berhasil untuk di knockdown. It's one more. This is Ruya for Island of Gods. Yes, congratulations tentunya IOG yang tadi gue bilang juga memang dari awal nih udah enak ya, banget rotasinya ya. Iya, posisi pas awal dia turun si IOG ini dia udah tinggal nunggu ini kan, ada dua fight yang sebenarnya udah nggak enak nih dari posisinya. Alright, welcome back again. Survivors masih di Free Fire Master League Season 2 bersama gue Jis Fan di Soken. Dan juga Oh Baby. Alright, Yes. ya ini dia match terakhir. Match yang menentukan nasib dari kedua belas tim pada Yeah. malam hari ini. Yang mana kali ini masih Free Fire Master League. Yoi, Kalau play-in harusnya udah Free Fire Indonesia Master. yoi. Wah, ini benar-benar detik-detik terakhir ya. Bener. Dari Free Fire Master League, dari 12 pro team yang bakalan bermain di belakang. Dan tentunya ini ronde terakhir, apalagi kalau misalkan dari standing nih, gue agak-agak sedikit nyolek aja. Oke. Standing Oke. 6-7 tuh, waduh. Waduh, Aduh, ada yang nggak bisa tidur ya. kata yang tepat wadaw apa waduh. Wadididaw, playoff ini menurut gue sudah sangat pay off dan Ya. mereka nggak boleh hilang fokus, apalagi biasanya match-match terakhir ya kan. Waduh. Match-match penentuan ya. Ini Betul. benar-benar ngasih juga pembuktian ke kalian yang mana ketika kalian menjalani fase liga dan juga dari fase yang benar-benar cuma 6 match itu bakalan berbeda. Tapi sebenarnya kita bakal langsung mulai untuk ronde terakhir dari Free Fire Master League season kedua babak playoff. It's coming right at you. Dan kalau gue ingat-ingat sebenarnya dari Apa tuh? ronde pertama sampai ronde kelima kayak Granix nggak pernah berani lagi mencolek Bos Nightmare. Ini sebuah tren yang baik akhirnya dan positif untuk Bos Nightmare, karena kalau kita perhatikan, Waduh. diturunin komen pos loh. Nah, ini ini nih. ada yang panas tapi bukan air mendidih. Yes. Waduh. Sama ya. Panasnya kali ini bakalan terjadi di wilayah Kalahari, yang mana dari Dranix Vendetta bakalan ketemu, tapi kita bakalan pindah lagi ke The Mesh. Ada Boom Esport yang bakalan ketemu sama DG. Oke, Bumi Sport sama DG Sport yang memang lagi cukup sulit juga, dan DG Ya. Sport yang sebenarnya punya chance lebih besar kalau saya. Tunggu dulu. kan? Sudah ada Bos Piri yang terkena dan Devil langsung mengeksekusi seorang Devil.
kill seorang Fear. Dan kalau kita perhatikan Haide setelah kehilangan satu kawannya, I'm God juga. Careful. Weh, langsung ke knockdown begitu saja. Sepertinya Dranix tidak memanfaatkan atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Langsung coba dieksekusi aja Haide-nya. Juga langsung habis begitu saja. I'm God pun harus cabut melarikan diri bersama Kapten Riza JR. Ya, yang mana kali ini resource yang dimiliki I'm God juga masih benar-benar minim banget. Oke, dari weaponnya dia ada Anga juga, ada juga dari MP40. Tapi resource-nya tadi medkit aja baru dapat 2. Gua rasa emang keputusan yang baik sih kalau dari Boss Nightmare mutusin buat back off. Karena sebenarnya nggak mesti banget di fight sih. Betul, Iya. betul. Emang biasa. Anak Iya. muda tuh sukanya, Jangan. Ini suka egonya, berkompetisi. egonya gitu. tuh udah bagus. Iya, Ego udah bagus. Ini namanya juga kompetisi gitu ya. Iya. Jiwa-jiwa nggak mau kalahnya tuh memang tinggi pasti. Tapi ini Yes. satu angin segar, satu angin segar untuk Dranix yang memang sangat butuh poinnya. Pasti. Dan kita juga bisa lihat tadi ketika Dranix benar-benar open fight ke arah dari Boss Nightmare, sebenarnya posisinya juga emang benar-benar rapi banget ya. Hanya sayang aja dari babak playoff ini masih kurang maksimal dan kita bakalan pindah lagi nih Ajis fan. Yoi, RRQ Hades yang memang tadi juga posisinya cukup sulit, harus pulang awal-awal di arah match ke-5 tadi, tapi match ke-6 kali ini. Ini Ya. bakal jadi menentukan juga karena depannya adalah Red Bull Rebellion team yang memang lagi menyebalkan sekali ya Menyebalkan. untuk tim-tim yang ada di depannya gitu. Yes, dan kali ini juga udah ada open fire dari O'Connor menuju ke arah dari Mr. Home. Yang mana kali ini juga benar-benar penentuan juga untuk dari tim RRQ Hades ya. Oh my god, tadi Easy yang berhasil mendapatkan Heyu dan langsung dihabisi begitu aja tanpa ampun di arah Foundation sepertinya tadi ya. The Miss. Oh, The Maze, sorry. Ya. The Maze. Memang sama Foundation agak mirip-mirip gitu tempatnya. Tapi masih kembali Sama ya? di sini. Akaner nggak bakalan melepaskan fokusnya yang memang sudah mendapatkan info kalau di depan ada Red Bull Rebellion ya. Yes, dan sebenarnya juga dari Mr. Home udah kelihatan kali ini Legalot, walaupun Legalot sebenarnya fokusnya Aduh. itu nggak ke arah Mr. Home. Oke, tapi ternyata udah kedenger stepnya, makanya dia langsung nunduk, langsung Betul. jongkok gitu aja. Itu dia mencoba gocek ya, firing dulu ke arah depan yang mana udah terlihat di sini fokus dari Legalot langsung coba diajar dan 2 arah sekaligus. Langsung ada Zico juga coba maju ke arah depan, mencoba langsung melawan Legalot yang ada bersembunyi di balik Kelihatan? Glue terlihat cukup jelas, ditutup dengan Glue yang cukup bagus di Yes. belakang ada Chancu juga bersiap maju ke depan. Kejepit, kok kejepit. Ya ampun, lo sulit banget di sini untuk Red Bull Rebellion. Bakal dapat Dihancurin. diajar, lantakan seorang Red Mr. Bull Home. Rebellion Mr. Home udah jatuh. Jika mau jadi target berikutnya, coba dihajar Kelvin berhasil dapat satu backman. Loncat. Dan Red Bull Rebellion harus loncat juga kembali ke lobby ya. Wah, itu benar-benar luar biasa banget sih. Kayak backup cover yang dimiliki sama RRQ. Ketika tadi Legalotnya benar-benar kayak harus ke spot, terus udah gitu Chanzu-nya datang sampai akhirnya 2 player dari Red Bull Rebellion yang tadinya misah dari Mr. Home yang ada di sisi dari kanan pagarnya itu langsung benar-benar rapat, dan mereka juga susah juga buat moving kemana-mana sampai harus nutupin diri mereka pakai glue wall. Dan udah, kalau emang benar-benar kekurung pakai glue wall, no way out. Ditambah lagi juga agak sedikit lambat tadi 2 player yang lain dari tim Red Bull Rebellion untuk nge-cover ke arah mereka. Yes, Dan yes, langsung yes. dipulangkan gitu aja. Nah, ini dia escape plan dari teman-teman Boss Nightmare dan Bel. sudah ada player of the match. Oke, dengan gayanya yang luar biasa. Ini kayak apa? Iron Gaya iri bilang bos. Oh, ya bilang, Bos. Iya, iri bilang bos nih. Iya, ayo. Iya. Ayo, I'm God yang memang Ya. beberapa kali melakukan play-play yang luar biasa yang boleh gue bilang itu mempunyai kesulitan yang cukup tinggi ya. Pastinya ya. Ya, memang benar-benar semakin banyak bocil-bocil yang luar biasa. Tapi kali ini kita bakalan nge-spot team fight antara dari Boss Nightmare dan juga dari Onyx Ares. 2 lawan 4, posisi yang cukup sulit juga karena memang Boss Nightmare saat ini lagi nggak diuntungin dari segi grounding. Dia di arah lower ground sementara Onyx Ares itu ada di high ground. Jadi secara hitam di atas putih Onyx Ares gak ada alasan untuk kalah. Nggak ada alasan untuk Apalagi kalah. dia menang jumlah juga gitu ya. Dia menang jumlah, tapi kali ini gue rasa ketika Onyx Aresnya juga udah mutusin setup gini, mereka nggak akan coba racing ke arah 2 player yang di bawah, atau karena Lau kali ini udah langsung mencoba untuk turun, apakah kira-kira bakalan langsung di racing di commit ke arah dari Boss Nightmare? Melihat pergerakan yang seperti ini, sepertinya Onyx ingin mencoba ini tes ilmu. Tes ilmu ya. Tes ilmu karena di jarak sejauh ini resikonya juga cukup besar boleh gue bilang. Bukan Ya. cuman dari Boss Nightmare tapi dari tim-tim yang akan bakal bersinggungan ke daerah sini dari arah Bayfront tadi ya.
Ya, walaupun sebenarnya kalau dari posisi yang dimiliki sama Onyx Ares sendiri dengan setup mereka tadi ngebagi 3-1 ada satu orang di high ground, gue rasa sebenarnya udah benar-benar enak. Tapi karena dari Ares sendiri benar-benar kayak objektif, ada kill point-nya juga, gue rasa kita bisa lihat udah di bawah. Tapi ternyata Dranix ngejar Nightmare Oh sampai my ke sini. god, nggak bakal dikasih ampun ini, benar-benar menjadi mimpi buruk untuk KM God, langsung dihabisin begitu saja. Ya. Sudah menyisakan Kapten Riza Jaya Raja. Sementara Boom masih tetap di The Maze. Ini long term fight yang sangat lambat. Dimana Dari kita kiri Lux. Lux coba loncat, Lux cukup mudah langsung dijawab oleh Azrael dengan MP40. Ternyata ada Azrael, Lux juga diangkat dengan Strawway, tapi masih ada keluar yang belum selesai. Strawway juga bakal jatuh. Sedikit lagi, menyisakan satu looting aja. Looting! Once again. Like I said, Boom harus sulit dan harus puas di peringkat ke-11. Sangat disayangkan banget ya. Padahal ini Aduh. mereka masih dalam satu tempat yang sama. Kayak yang tadi Betul. gue bilang, ini masih di The Maze dan tim fightnya bener-bener alot banget. Gue rasa sampai akhirnya dari Boom sendiri juga ngebawa permainan yang alot kayak gitu langsung dipulangkan di peringkat ke-11. Oh my god, nggak sampai situ aja. RRQ. Sudah ada RRQ yang harus bertemu dengan teman-teman dari Onyx Ares. Sepertinya Pac-Man bakal coba cabut dulu, dipasang Lola juga mencoba lari menggocek teman-teman dari Onyx Ares. Dan yes, sepertinya mereka sudah mendapatkan gap yang cukup jauh untuk melakukan reset setup. Yes, yang mana kali ini juga masih benar-benar saling jauh banget ya satu sama lain para pemain dari RRQ. Tapi Pac-Man juga udah dalam posisi yang enak kali ini. Dan kalau gue nggak salah dia juga pakai sniper juga. Nah iya bener aja. Harusnya kali ini bakalan lebih enak sih buat RRQ sih. Oke, karena memang harusnya mau nggak mau menjadi slow tempo gitu ya. Ya. Ini apalagi kayak masih di arah Bayfront, bisa nurunin tempo dulu satu sama lain, paling nggak sambil nunggu Mr. Wager ataupun sama airdrop. Yes, dan ini dia kira-kira bakalan bergerak ke arah mana zonanya. Ini bener-bener padet banget dari Masih sisi sih kayaknya kanannya ya. ke atas sih ya. Luar biasa masih ya. komen pos sama Bayfront harusnya masih dapat sih ya. Oke, kita bakalan lihat. Atau kalau misalnya lagi jahat-jahatnya tuh biasanya Santa Catarina cuy. Langsung Waduh. narik parah banget gitu Jangan kan. dong ya, kalau Santa Catarina itu benar-benar no reason ya. Jadi semuanya benar-benar bergelut. Dan Lufre bakal bersiap datang melantakan seorang O'Connor di depan. Sudah terlihat cukup jelas juga akhirnya ya. Ya, yang mana ini benar-benar another team juga has joined the fight. Jangan padat banget karena ada Onyx juga ya. Aduh. Dan terlihat Bener aja, narik kan? menarik. Zona jahat ya. Zona jahat. Ini jahatnya sebenarnya untuk teman-teman dari Island of God Ya. dan juga teman-teman dari Louvre yang siap bertemu dengan RRQ Hades dan juga Onyx Ares. Walaupun pada kali ini tempo permainannya agak sedikit di bawah, lebih pasif lagi. Mengingat kali ini masih 10 tim, 37 pemain yang alive. Dan dari Boss Nightmare juga tadi udah kesisa seorang diri ya harusnya ya. Yoi. Bener-bener kayak makin lowong aja dari map Kalahari untuk ronde terakhir kita pada kali ini. Venom udah punya 8 blue wall. 8-2. Ini masih zona 1. Ini zona 1 baru zona 2 ya. Yo Mr. Wager. Udah 8 blue wall di tangan karena memang tugas orang satu tuh berat ya, untuk buka jalan, Ya. untuk bikin movement juga, untuk bikin play juga. Dan sepertinya posisi dari Lovre sebagai rata tapi Legalot yang harus bertemu dengan seorang Kapten Riza JR Ya. sendirian aja bakal dapat digocek 4 orang sekaligus di sini dari RRQ Hades. Akankah Riza, oh my god, malah masuk kandang raja, rajanya raja, yaitu Rex Regum Keon Hades. Wah luar biasa banget. Jadi benar-benar di ronde terakhir tadi Red Bull Rebellion juga udah tumbang ya. Red Bull Oke. Rebellion, Betul. Boss Nightmare benar-benar pemimpin klasemen. Betul. Harusnya ditumbangkan di ronde terakhir. Ini Iya, wah iya, ini benar-benar iya. luar biasa untuk di peringkat 4, 5, 6 sampai dengan bawahnya untuk perebutan masuk ke fase play-in pastinya. Iya, gue jadi nggak sabar ngelihat standingnya. Biasanya nggak lama lagi nanti ada info soal standing gitu. Jangan dong. Oh, jangan. Udah kebaca dong kalau gitu. Iya. Jangan, nggak usah kasih lihat lah. Iya, Jangan jadi lah. gue yang uget gitu, jadi gue yang uget gitu ya. Aduh. Ini Jangan, tapi jangan. kalau kita perhatikan zona Yes. di Island of God tuh kan bener aja Waduh. bakalan sangat-sangat merepotkan karena ada 3 tim sekaligus. Saudara Esport, ada DG Eternal dan juga Island of God yang sudah saling bersinggungan. Lempar grenade dulu, tapi ini dari Lordnya juga nggak boleh lengah karena dari arah depan sudah ada saudara Esport yang siap datang kapan saja. Ya, yang mana kali ini saudara eSport juga benar-benar sabar banget. Mereka tahu posisi mereka benar-benar enak. Kali ini bakalan coba mungkin kayak skill kill aja sih ke arah dari DG dan juga Island of God. Ini benar-benar perang Wow. kuat-kuatan mental, kuat-kuatan badan, dan kuat-kuatan otak di satu kompon Ya. bersama DG Eternal yang memang sedang memuncaki top 6 juga. Nggak mau pastinya tergeser oleh Land of God
maupun saudara e-sports, oh baby. Yes, yang mana kali ini juga para player dari DG satu pemain, yaitu ada Raven yang udah langsung berhasil untuk di knockdown, dan Island of God udah ada tanda-tanda sepertinya untuk meracing kah? Di belakang ada Aimboy. Tadi kalau gue lihat ada Cupai coming to you. Waduh. Ini bakalan padat banget sih. Yoi. Ada yang padat tapi bukan agar-agar. Aduh. Luar biasa banget untuk kalian, dan Danger Zone udah langsung melengkapi kepadatan ini ya. 9 tim 36 pemain kali ini, dan ternyata Ada Dranik. Ya Allah. Ya padat ampun. banget. Luar biasa ya. Ini yang di luar zona sih boleh sambil ini ya Al-Fatihah ya. Takutnya ya kan biar selamat dari zona gitu ya. Maksudnya Berbahaya banget soalnya ya. luar biasa, dan sepertinya kalau misalnya kita geser lagi ke ujung yang lain, yaitu Betul. kali ini ada Louvre yang sebenarnya udah ditungguin juga sama para player dari Onyx, walaupun kali ini sebenarnya Onyx bakalan coba untuk fokus aja untuk ambil dari center zone berikutnya. Oke. Dan ini sepertinya tidak ada kesulitan sih harusnya untuk teman-teman dari Louvre yang masuk ke zona berikutnya, mengingat dari minimap kita bisa lihat juga si Onyx Ares-nya juga cukup berjauhan, walaupun memang masih tergapai juga dari Bareta ya. Yes, tapi ada respect di situ dari salah satu player dari Louvre, udah langsung masang blue wall karena ini memasuki teritori peperangan ya kan. Betul. Udah langsung respect, dia langsung buka blue wall. Gerbang menuju kematian di Yes. arah Bayfront, dan Wah. zonanya lebih ke arah ketarik lagi ya kan, dan udah terlihat langsung dapat ditembak kena kepala itu sedikit, dan Jay sangat baik untungnya berhasil menghindari gocekan pelontar yang datang dari arah Lau. Benar-benar berbahaya dan dangerous, dimana kalau kita perhatikan Empoy berhasil dapetin satu Mora. DG Esports sudah kehilangan satu Mora. Ya, yang mana kali ini juga para pemain dari Louvre bakalan coba udah langsung berada di bawah bangunan yang dimiliki sama tim Onyx Ares, sama kan bakalan coba untuk diracing kali ini aja. Langsung diras begitu saja, dipasang luar tapi nggak ngaruh, nggak ngepek, ada pelontar soalnya dua orang sekali mau jatuh begitu saja. Lau dan Ziggy ada orang yang selamat, mampukah mereka? Lau meledak di tangan. Yang mana DG masih sangat potensial sebenarnya masuk top 6, tapi kita move on dulu karena ada Alan of God, ada bapaknya nih yang lagi main. Coba siap-siap, coba ngeras ke lantai 2, maju ke depan, buka jalan, pastiin dulu itu aman apa enggak, langsung assalamualaikum. Coba langsung diloncatin begitu aja. Jab dengan double barrel, udah banyak banget keluar sampai ketutup banyak. Bion berhasil dapat satu raven, lempar dengan satu flash, tarik ulur dulu ke arah bawah, memastikan kalau mereka tetap aman tanpa adanya third party yang datang. Yes, yang mana itu benar-benar kayak objektifnya luar biasa banget ya. Dapat player satu, langsung tarik lagi mundur, tapi tadi juga udah mulai jalan, dan ternyata Bionnya udah langsung berhasil untuk di knockdown. Oh my god, we thought no, respect. Langsung kemudian begitu saja, di mana udah Rahmat juga menjadi orang yang terkenal, dan selanjutnya Fori pun cukup sekarat, bakal balas diajar, udah gak ada waktu lagi, depan udah ada Lord, bakal dapat satu, tapi Fori berhasil dapetin satu lagi, langsung loncat, menyisakan abang saja, abang ternyata masih berhasil dapetin satu Island of God. So 3 kill point udah diamankan, dan ini zona yang cukup jahat, mereka sepertinya sudah no way out, karena bakal lanjut lagi fight ke arah Rarju, melawan dengan teman-teman dari Dranik, maju ke depan, masih ada Backman, mencoba rival, seorang Legalot, masih bertiga, bersama Cantunya malah jatuh, coba loncat lagi dengan satu Backman, dan nggak ketolong. Di sini benar-benar mengamuk Draningsia, 9 kill, sudah berhasil diamankan, dan mereka masih 3 orang. Ya, yang mana kali ini Louvre juga udah langsung mendarat di salah satu rumah yang dimiliki sama tim Dranix, tapi ternyata Dranix langsung berhasil disecure oleh tim saudara e-sport. Baik banget dari saudara e-sport. 3 tim, 8 yang hidup, dan Father pun terkena dan cukup sulit untuk di revive, tapi harusnya masih sempat, dan open field sudah dipastikan adalah zona berikutnya. Oke, Mang udah langsung bergerak ke arah genteng tenda yang ada camping zone, di mana Father juga udah terponis di arah atas lantai 2, nggak bakal bisa ketolong lagi. Jay masih memastikan di balik tembok, dan juga Venom di arah balik tembok masih berubah cosplay menjadi satu box di arah depan, tapi Apollo juga ternyata kita perhatikan cosplay di sini langsung coba jalan, ada kotak-kotak lari, sementara samping udah ada ses, awas ada pelontar datang, tembak, berhasil dapetin satu, langsung dihabisin, not dead, langsung coba tembakin terus, tembak, masih bisa, ada pola yang bagus dari arah Apollo, reload dulu, tembak lagi kakinya karena ses, cukup merepotkan untuk ses, karena depan udah ada teman-teman dari Louvre, langsung cukup pusing sendiri, double glow udah diamankan, dan Venom masih main 14, kena Bareta, awas Apollo, cukup sulit posisinya Apollo, grounding dulu, Tiara manfaatkan momentum, dan masih punya glow untuk pertahanan diri. Apollo bakal menjadi orang yang menjadi bulan-bulan dari kedua tim sekaligus. Noten datang langsung dengan pelontarnya, senjata mematikan
perhatikan, langsung harus menutup permainannya. Macan Love Breaking, Jay maju ke depan, loncat, dan itu dia. Sayonara untuk Love Breaking, karena ini adalah Booyah untuk Saudara Esports. Wow, luar biasa banget dari tim saudara e-sport, dari movingnya yang dimiliki sama mereka. Dan juga benar-benar di sana ada keputusan, decision making yang sangat Yes. baik Mas ya, dari early game. Ketika dia juga benar-benar nge-spot team fight ya. Dari DG dan juga Ellen of God yang memutuskan kayak buat buka summon airdropnya aja. Dan benar-benar timingnya juga sabar banget sampai akhirnya mereka bisa dapetin Booyah. Dan dari Louvre juga tentu ya, dan juga dari Boss Titan. Ya ini sebutannya lebih tepatnya adalah daya ledak untuk tim-tim Daya yang ledak. memang sudah terlalu lama berdiam diri, sudah terlalu lama membiarkan tim-tim lain panas. Akhirnya mereka juga mempunyai momen panasnya sendiri ya. Gantian bos. Gantian ya. Gantian bos. Survivors! Setelah kita menyaksikan fase playoff pada malam hari ini, tentunya pertandingan yang sangat panas, sengit, dan menegangkan sudah kita lihat. And finally, after 6 games of run, we have already got the result. Dan 6 tim yang akan melanjutkan langkahnya di fase play-in Free Fire Indonesia Master 2024 adalah Boss Nightmare! Tim kedua yang akan mengamankan posisinya di fase play-in Free Fire Indonesia Master 2024 adalah congratulations for Louvre King! So we still have 4 spots left, and the third team is Red Bull Rebellion! Tim selanjutnya yang akan melanjutkan langkahnya di panggung besar Free Fire Indonesia Master 2024. Selamat untuk tim
survivors. We still have 2 spots left. And the 15th is... RRQ Hades! And the last but not least, tim terakhir yang akan mengamankan slotnya dari fase playoff ini adalah tim Dradix Vendetta! Congratulations for all of the 6 team yang sudah berhasil mengamankan langkahnya untuk langsung melaju ke fase play-in Free Fire Indonesia Master 2024. Tentunya survivors untuk 6 tim lainnya yang masih belum berhasil mengamankan posisinya akan bertanding kembali di final group Free Fire Indonesia Master 2024. But let's see the standing league update first.